Yang disebut kitab suci atau Bible ini yang berbahasa Aramaik, berbahasa Yunani, atau yang berbahasa Indonesia yang terjemahan? Baik. Aslinya itu berbahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Itu aslinya kitab suci. Kalau ke daerah itu terjemahin. Di Indonesia namanya Alkitab. Di Portugis namanya entah apa gitu loh. Jadi kesimpulannya Terjemah. apakah yang terjemahan kitab suci Terjemah. atau Yang yang orinya original? isono gitu. Sama dengan Anda. Kitab suci mu rupanya apa? Oke, kemudian premis kamu Karena tentang Al-Quran itu tak ada. Dia adalah hafalan semua. Bukan tulisan. Lanjut. sabar, sabar, sabar. Kalau premis kamu itu tadi mengatakan tidak ada kata Tuhan dalam Al-Quran, Tuhan ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia itu. Bahasa Sanskerta Tuhyang namanya. Dua kubu yang diambil secara etimologi diserap ke Indonesia. Kita orang Indonesia Baik. sudah menyebutkan dalam KBBI Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Terus? Betul? Ya itu Nah, kok di kan. dalam Bible, Heeh. di dalam Bible, Tuhan yang disematkan kepada Yesus ini Maha Lord. Kuasa atau bukan? Lord dia, Lord, penguasa. Berarti bukan Tuhan. Lord, aduh Tuhan, kalau saya kasih tahu definisinya. Tapi kalau kepada Allah pasti dia God, sang pencipta. Coba pelan-pelan, coba pelan-pelan. Tuhan dalam KBBI definisinya adalah sesembahan yang maha kuasa. Betul. Maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa? Tidak. Berarti bukan Kalau Tuhan. tidak maha kuasa, maka Yesus bukan Tuhan, betul? Kan saya sampaikan benar, bro. Jangan bingung, Vera. Jangan bingung, lu jangan bingung. Jangan bingung lagi. Udah mulai sadar tapi menolak gitu. Begini, sampaikan. Makanya. Mulai, langsung mulai. Nah, ibaratnya kita main bola. Ini lihat, Bang. Tadi kan sama Guera ini kan fokus. Ibaratnya serangan itu dekat gawang saya loh ini. Koera. Adios, naik ya. Hello, hore hore. Koera. Ibaratnya tadi Koera. kan saya dengan Kang Dito lagi main bola, lagi di tengah diem. Di situ bolanya dekat saya. Datang Bang Kang Dios. Nah, bilang kan, oh, hilang. Janganlah begitu, jangan begitu. Jauh, Ikut kayak main bola kita ini. Enggak, makanya tadi kan saya dari awal-awal kan menegaskan Tuhan pencipta langit dan bumi disematkan pada Yesus atau tidak, biar clear itu. Makanya dari awal-awal Saya itu kan saya. terlena digiring Kang Dito, dia pinter orangnya, bukan kayak Klia. Dia kayak main bola, digiring bola dengan gawang saya. Muncul semua para sahabat. Oke, izin. Ini mungkin akan sesi terakhir Korea. Ya, aku pun mau kerja lah, betul. Baik, akan sesi terakhir Koera akan selesai dengan saya. Baik. Koera, kalau melihat di Bible, Yesus pada waktu di muka bumi ini dia manusia yang bergelar Tuhan atau dia memang Tuhan? Dia Menurut Bible. manusia, ya. Dia manusia. Terus apakah Yesus itu memiliki kodrat ketuhanan? Tidak tertulis. Enggak, pertanyaan saya terkait keyakinan iman kepercayaan kamu, Yesus hanya manusia biasa atau dia yang punya sifat keilahian? Kalau Anda menyebut secara iman saya betul punya kodrat sana, kenapa bisa hilang? Oke, baik. Waktu ketemu dengan Musa dan Elia, dia berupa cahaya. Berarti ada punya Ya, kodrat kan? Ya, baik. Oke, cukup. Berarti keimanannya adalah Yesus manusia yang memiliki gelar Tuhan dalam keilahiannya. Iya. Pada waktu kita mengkaji Yohanes pasal 4 ayat 19, itu perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan, padahal yang dia lihat adalah manusia. Tetapi kalimatnya perempuan Samaria itu berkata kepadanya, Tuhan, telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Yang dia lihat ini manusia, dia panggil Tuhan, ya kan? Tapi menyimpulkan Tuhan ini nabi. Baik. Coba. Itu Jawab. kalimat yang betul atau kalimat yang salah? Baik. Jangan dibantah dulu, langsung kasih dua dalil ya. Satu, mirip dengan itu, bagaimana orang Kanaan bilang Tuhan kepada dia di Matius
14 ayat 25 ya. Tuhan, anakku sakit, bolak-balik dia sehingga dia anugerahkan betul imanmu telah dipenuhi sehingga anakmu sehat. Baru kedua, ketika namanya Paulus, waktu dia kena azab 3 hari nggak bisa lihat apa-apa, dia ngomong, siapa kau Tuhan? Tuhan artinya penguasa, bukan God itu maksudnya. Apabila kepada Yesus disebutkan Tuhan, tak ada satu pun dibilang itu God. Ku bayar 10 juta. Kalau ada bisa menerjemahkan itu adalah God. Itu semua adalah penguasa, Lord atau junjungan. Ingat kita lagi nggak berbicara tentang definisi lagi Tuhan atau Tuhan. Tapi kan kita iman tadi membaca sampaikan, artinya dengar Ya, loh, sabar, dia sabar. melihat itu bukan seperti Sabar. Anda pikirkan. Dialah Sabar. dibilang Tuhan kepada Sabar. dia anak Daud. Tolong Sabar. selamatkan, gitu lanjut. sabar. Saya lagi berbicara perempuan Samaria itu memanggil Yesus, Tuhan, telah nyata padaku engkau memang seorang nabi. Kalimat yang dikatakan oleh perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan, salah atau benar? Padahal dia melihat Yesus yang manusia nih. Salah atau betul? Baik, apakah salah saya menyebut seseorang jadi nabi? Tuhannya, ya. Anda terjemahkan ke bahasa Inggris itu, apa kata-kata di situ? God atau Lord? Enggak, supaya saya tahu nanti kayak main bola tadi, di situ kena gawang, kena gawang. Bukan. Itu Bung Adi, Japar Bukan, pada mau teriak semua. mengikuti atau tidak? Kalau tidak mengikuti berarti tidak mampu. Bukan. Supaya nggak kemana-mana. Dengar Jadi ya. merasa masih mampu atau tidak? Ya, dengar dulu. Perempuan Dia- Samaria itu memanggil Yesus Tuhan dalam bahasa Indonesia, salah atau benar? Benar. Nah, baik, nggak apa-apa teman-teman. Pada saat ini kan konteksnya ceritanya perempuan Samaria yang bersuami 5 ini lagi ada di sumur bertemu dengan Yesus. Yang dia lihat ini manusia, dia panggil Tuhan. Katanya benar, kata Kuera. Kalaulah di pinggir sumur itu ada toilet, tolong jawab dengan akal logika dasarnya. Ya. Kalau di sumur itu ada toilet, kemudian Yesus masuk ke toilet, apakah perempuan Samaria itu mengatakan, Tuhan, kenapa kau masuk toilet? Itu salah atau benar? Tuhan masuk toilet. Makna Anda gimana? Kok lari ke sana mengarah ini? Ini jelas kok tertulis. Makanya Anda sanggup tidak atau tidak? tahu Kalau tidak sanggup, kalau Makna tidak dari sanggup Tuhan menyerah itu, saja. itu penguasa, gitu loh. Kalau tidak Gak bakalan sanggup dia menyerah kan. saja. Bukan. bisa. Gak bakalan sanggup. Naik Kalau Iko dan Tuhan naik dan. katakan dia Ayo masuk- tambah-tambah Nah, lagi. kalau Tuhan dikatakan dia Putar masuk sana, ke toilet, putar sini nih. Dipilih. Kalau nggak bohong, nggak nipu, nyangkal Dipilih. bibel. Ya udah nyungsap. Bukan itu. Dari dulu masalahmu itu kata Tuhan aja. Nggak lulus kuliah. Ya loknya Itu. itu aja permasalahan definisi Iya. Tuhan. Menurut dia Ini gitu. Padahal dia sendiri bingung. Baik. Kang, dia sendiri bingung. Kata Tuhan ada huruf besar semua, dia nggak bisa jelasin. Terus ada huruf kecil semua, ada T-nya doang yang gede. Saya balikan ke Itu Anda. apaan tuh Oke. Bibel tuh? Saya balikan Maunya ke apa Anda tuh? semua ya. Kita lanjutkan dulu. Dengar dulu Kang Dito sebentar. Kuera, Balikan ke Kuera Anda. masih sanggup. Kalau Allah Enggak, itu masih kan sanggup atau tidak dengan saya? nama. Ya nama. Masih sanggup atau Kalau tidak Tuhan itu mau apa di mengikuti? Islam itu? Bro, apa itu? Murid, jangan kemana-mana. Murid, yang lain jangan ditanggapin ya, jangan ditanggapin. Murid saya ini cerdas, dia mau lari-larikan gampang. Jadi Iya. kita kembalikan lagi. Kuera masih sanggup dengan saya atau mau selesai? Masih. Selagi kita berdiskusi. Oke, kalau masih kan bukan sanggup, kita menang. ya, kalau masih sanggup, mari kita berdiri dalam satu objektivitas Ya. yang tidak berkeperpihakan. Keberpihakan. Siap. Kalau Yesus masuk toilet, yang masuk ke toilet ini manusia atau Tuhan? Di mana tertulis jangan keberpihakan ya, biar ku Saya jawab. lagi mengajak berpikir secara logika dasar. Yang masuk ke toilet manusia atau Tuhan? Kamu tadi meyakini bahwa Yesus Yesus. mempunyai 2 kodrat. Siapa bilang? Tadi dalam keyakinan keimananmu bahwa Yesus Kita itu diskusi di adalah sini yang Anda gaungkan iman atau edukasi?
Atau logika? Edukasi secara membenturkan keimanan ini menjadi salah atau benar pada saat kita objektif ya, tidak berkeperpihakan Kristen maupun Islam, tapi di dalam dasar kemanusiaan yang memiliki pola berpikir sehat. Kalau melihat Yesus dalam dui naturnya, yang masuk ke toilet ini manusia apa Tuhannya? Baik, saya jawab ya. Anda menyebutkan kita diskusi menggunakan logika dan iman. Masih sanggup atau tidak mau menjawab? Kalau nggak sanggup, Nggak, kita alur dulu supaya tahu. Anda kalau berdiskusi dengan menggunakan iman itu subjektif, bro. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kalau udah iman Kalau pasti sanggup subjektif. dijawab. Tergantung dari sanggup, siapa silakan yang lebih jawab. kuat. Kalau tidak sanggup, lebih baik katakan tidak sanggup. Bukan, saya sanggup. Kalau sanggup Kan silakan dibantah, silakan dijawab. yang ke kamar mandi itu Yesus. Apalagi? Kemanusiaannya atau ketuhanannya? Tidak ada tertulis ketuhanan. Dia yang pribadinya kan Yesus di bumi. Manusia. Yesus itu manusia apa Tuhan menurutku? Manusia, bro. Manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Manusia, bro, ketika di bumi. Lalu perempuan Samaria tadi menyebut Yesus Tuhan itu salah. Tidak masalah, mau dibilang gerabi, mau dibilang nabi. Kamu mengatakan Yesus manusia waktu di bumi, perempuan Samaria ini di dalam Bisa. kitabmu menyebutnya dia itu Tuhan. Salah Baca. benar. Kamu tadi Baca membenarkan Yohanes 13:13. Apa kata Sekarang Petrus? Lagi pada Baik. saat Yesus ke toilet, kamu nggak bisa sebut dia Tuhan. Baik. Karena nggak Apa? ada Tuhan itu buang air besar. Baik, Yang ada betul. manusia yang ke buang air kamar besar. mandi itu Yesus lagi di bumi. Apa kata Pak Petrus di Yohanes 13:13? Apa salah dia? Nggak usah kemana-mana. Yang ke toilet ini manusia Tuhan. Di situ Satu mau kali jatuh, jangan ngambil katanya. Di situ dia jatuh, rumput pun diambil-ambil. Nggak boleh lah, santai. Jawab sanggup atau tidak. Kalau sanggup kita lanjutkan, kalau tidak Nah, sanggup. Anda nggak dapat poin dari kuya. Wera, you tidak konsisten dengan omonganmu. Apa tuh? Ya, omonganmu kan tadi awal bilang Yesus di bumi itu manusia. Iya, Yang betul. Itu kan tanya tentang perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan. Ikan orang Kau kan bisa bilang dia lagi bilang. Tuhan, berarti kau tidak konsisten ngomonganmu itu. Yang ngomong situ saya atau perempuan Samaria? Kamu tak bisa Gini, Guera lucunya gini, Guera. baca di Kau ini lucu. Matius. Ketika, Baca di ketika di Matius jalan 13 dapat ayat pohon toge kau 24. Orang tabrak. Kanaan menyebut Yesus Sama Jalan Tuhan. raya Ya. dapat Coba. gempa pohon kau Sama yang lain, ini orang sakit. itu Ya, Guera. Dalil kan saya kasih dalilnya, Bang. Yohanes 13:13 saya bilang kau ini Anda itu nggak punya saatnya dalil satu. murid saya ini dipanggil. Orang sakit ini, sakit-sakit Bang betul Adios. sakit. Bang Adios, kamu jangan kesasar sama Bang Kang Dito. Di mana Yesus pergi ke toilet? Kau itu Bukan aneh-aneh. begitu, begini, Kuera, kau dengar, kau harus Ya. konsisten dengan omonganmu. Gini, Kuera. Ya. Kau tadi kan sudah klop bahwa Yesus di bumi ini kan bukan Tuhan, Manusia. Oke, sekarang begini kan Kang Dito tanya, ada ayat di dalam kitabmu itu perempuan Samaria itu Menyebut dia memanggil Yesus Tuhan. Kau setuju? Bilang iya, itu Iyalah, Tuhan. kan dia- Berarti kau tidak konsisten ngomonganmu, gitu maksudnya. Kan orang Samaria yang Harusnya ngomong. kau masa saya bantah. Harusnya Masa kau aku bantah bantah? ngomongan perempuan Samaria itu, baru Masa aku konsisten apa bantah yang kau orang ngomong. ngomong? Apa hubungan saya dengan urutan yang lalu? Nggak jelas. Bang Adios, kamu kalau memilah kitab itu sesuai gitu. Udah. Masa dibilang Yesus ke Orang toilet? kalau sehat itu dia runut sudah ngomongnya. cukup menyesatkan Kuera. orang Kristen yang mendengarkan Kalau Anda kamu. menyebut ke toilet, Nabi Udah, Anda pun nggak ke usah- toilet nggak jongkok, usah bro, bukan Bukan, berdiri. itu perumpamaan perempuan Samaria itu kan Sudah, memanggil mungkin- Tuhan. Kau setuju Sudah, tidak dengan moderator. panggilan dari perempuan Samaria itu? Kau setuju? Ada tertulis, masa dia nggak dimanin? Astagfirullahaladzim. Nggak bisa. Jadi Kuera ini nggak Gini. bisa lah. Dia Kau hanya aja mau- nalarnya kau putar-putar nalarmu gimana? Kang Dito, Iya, Yohanes hanya 13:13, baca dulu Bang Kang Dito. Nggak jauh beda kan? bertahan tentang sesuatu yang NPD, apa itu, narcissistic personality disorder. Jadi tidak mau menerima pemahaman yang diajak Belum diskusi. kembalikan ke Anda loh. Jadi Semua pada dari saat tadi kita 1 jam berbicara, selesai terus. saya lagi berbicara gantian ngomongnya, jangan kejang-kejang.
Loh, aku kapan Saya ngomongnya? ngomongnya santai, saya ngomongnya santai. Saya nggak teriak-teriak, saya nggak sebut kuera monyet, nggak apa enggak. Kemarin anjing, mana ya betul, aduh. Saya sebut monyet. Kalau Gimana, tentang Nyet? Matius 7 nomor 6, Iya. nah itu ada tuh tuduhan. Semalam saya baru mendengarkan orang Kristen menganggap bahwa Yesus menyebutkan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Tuduhan mereka adalah itu umat Islam yang anjing dan babi. Ya, itu saya nggak setuju, Bang. Aku sebagai Nggak oten hal itu nggak boleh. biarkan dulu menyimak dulu apa poinnya gitu loh. Silakan. Nah, ini tuduhannya Pak Laper Cinta ya. Pak Laper ini orang Katolik mengatakan itu yang anjing dan babi itu Islam katanya. Karena saya membaca Bible keseluruhan dan mengetahui siapakah sebenarnya yang dimaksud Yesus anjing dan babi ini. Ternyata ada satu perumpamaan yang merujuk kepada anjing dan babi itu. Terdapat di 2 Petrus pasal 2 nomor 20 sampai 22. Ini keras buat orang Kristen. 2 Petrus pasal 2 nomor 20 itu dikatakan mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka adalah Kristen. Kemudian mereka ini melepaskan diri dari kecemaran dunia. Jadi sudah sangat sudah melepaskan keduniawian gitu loh. Jadi sudah mulai pelayanan dalam kerohanian lah gitu. Tapi tetap Kristen karena percaya Yesus Tuhan. Nah kemudian mereka ini kembali lagi mengejar dunia. Nah perumpamaan itu ternyata untuk orang Kristen itu yang dikatakan perumpamaan yang tepat, yang benar, yaitu anjing yang kembali ke muntahannya dan babi yang kembali ke kubangannya. Maka jelas kata Yesus di Matius 7 nomor 6 itu anjing dan babinya Kristen. Dan orang itu langsung malu setelah menuduh anjing dan babi itu Islam katanya. Ternyata Bible-nya sendiri yang mengatakan itu adalah Kristen. Astagfirullah. Terima kasih. Anda Jadi, menyebutkan tadi ini- saya nggak sepakat dengan yang menghina tadi. Ini pemahaman, Orangnya gantian yang lah. Bible katakan. Saya hanya membacakan di situ memang ada tertulisnya mereka yang mengenal, yang percaya Juru Selamat Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini kan Kristen. Gak ada orang Islam percaya Yesus itu Tuhan. Karena Jadi memang tempatmu kan Kristen. nggak ada keselamatan di Islam kan nggak ada terbukti. Bukan masalah di situ. Saya nggak mau mendengarkan diskusi yang mau mengarah ke lompat sana lompat sini. Pemahamannya perumpamaan itu tadi yang anjing kembali ke muntahannya dan babi kembali ke Saya kubangan. tidak Kristen sependapat atau itu bukan? Islam. Bang, sorry. Ya, tapi pemahamannya yang harus kita sepakati, anjing yang kembali ke muntahannya itu dan babi yang kembali ke kubangannya itu Kristen atau bukan? Tidak ada tertulis. Karena di situ saat berbicara di situ Kristen kan belum ada. Yang percaya Yesus Tuhan itu Kristen atau bukan? Kristen akan ada pengikut ajaran Yesus. Yang percaya Yesus itu Tuhan Kristen atau bukan? Jadi Satu-satunya kata Kristen. Iya. Islam kan pengikut Muhammad. Baca di Al-Maidah 111 ya. Al-Maidah 111. Siapa yang berbakti kepada Isa, Yesus adalah orang berserah diri. Siapa itu Kristen? Makanya Artinya Muslim. Kalian itu adalah Islam pengikut Muhammad. Bible ini adalah musuh terbesar orang Islam. Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam hanya bantu membacakan saja. Jadi Tapi ya jangan itulah kesimpulannya bahwa kalau ada orang Kristen menuduh jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing katanya, itu dituduhkan kepada kita umat Islam, ternyata orang Kristen Walah. sendiri. Aku marah itu Bang, Kang Dito kalau gitu-gitu marah saya karena nggak sesuai. Itu namanya framing. Itu Kalau banyak kita- sekali loh orang Kristen yang memang katanya mengaku debater ternyata hujater gitu.
Kita hanya membolak-balikkan katanya saja, bukan Kenapa dibalikkan. saya sering di Kita pemahaman hanya Muslim, menunjukkan, mereka itu membukakan terlalu data dan menyerang membacakan Muslim, aku nggak saja. suka gitu loh. Itu sudah paham loh. Iya, Yang sementara kita dikatakan kan anjing Hindu kembali saja, ke kan? muntahannya siapa? Orang yang percaya Yesus Tuhan. Wah, kemudian peribahasa yang babi kembali ke kubangannya siapa? Kristen, kan itu yang percaya Yesus Tuhan. Selesai. Tapi ya kalau ndak mau, ada juga tuh yang mengartikan orang yang keluar Kristen masuk Islam katanya kan, kemudian balik lagi jadi Kristen. Nah itu anjing dan babi katanya. Nah kalau saya dikatakan seperti itu, nggak mau lah aku yang sudah mualaf balik lagi jadi Kristen. Nanti buat apa dipanggil nanti anjing sama babi kan gitu. Salah Nah itu persepsi, penafsiran yang salah. Iya, salah betul itu. Itu Sepakat, penafsiran Bang. yang salah. Tapi ada juga orang Islam, orang mualaf, kemudian dia balik lagi ke Kristen. Nah itu kata-kata itu yang tepat itu. Dari anjing dan babi kembali ke itu tadi. Ya, kalau kawan-kawan Nah, udah itu dia, ya. mualaf, silakanlah mualaf, nggak usah pindah lagi, apalagi ke Hindu jangan. Nah, kalau Nanti pindah lagi ini kayak apa? Kalau balik lagi? nggak usah, Kayak anjing yang rugi. kembali ke Silakan muntahan. jadi bahan bakar neraka, kan gitu. Apa tuh? Anjing yang kembali ke muntahannya. Jadi kalau yang sudah mualaf ya, insya Allah Amin. kita sama-sama di sini saling menguatkan. Jangan berubah, jangan kembali Kalau Kristen. Ya. kalau ini Betul, murid betul. saya, kalau sudah menemukan dalil bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta, tapi Yesus yang diberi kuasa, maka pemahamannya Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang diberi kuasa. Betul. Sama-sama, betul. dua-duanya Sama adalah penguasa. Tuhan. Ya, Jadi sama-sama bukan penguasa. monoistik, gitu. Ya. Ya, makanya lebih Tuhan- tepat kalau Tuhannya- dulu Tuhan- Kristen datang membawa Yesus Tuhan itu sebagai itu anak banyak, Tuhan, Bang Adios. anak Allah. Bang, kamu sudah sekali nih ke Bali. Di Bali itu Tuhan mereka ada namanya itu. dia udah gemetaran. Oke, saya Hari kembali lagi ke aku, Bali. Kuera. Sampai ke Ya Tuhan, bro. Aku diam Kuera. Ya. Tapi tadi Kang Dito yang ayat yang apa Tuhan perintah Tuhan itu di mana Kang Dito? Itu biar saya mau pakai keyword kalau ketemu Kuera lagi yang Tuhan perintah Tuhan itu. Ada dua Tuhan tadi. 2 Petrus 2 Matius 22. 2 Petrus 2 ayat 22, Bang. Bukan sebelumnya. Yang mana? Sebelumnya tadi Matius Tuhan perintah Tuhan. Matius Samuel. 2 Samuel. Matius 22. Ya. Matius 22 dari nomor 41. Itu satu perikop. Yang Satu tadi, perikop. tadi Tuhan perintah Tuhan itu kan? Ada Tuhan Nah, perintah itu Tuhan. di itu ya? ayat di nomor 44-nya itu. Di nomor 44-nya. Terjemahan lama kah? Terjemahan lama ya? Iya, terjemahan lama. Oke. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku yang berbicara adalah Tuhannya Kuera. Ya, Tuhan itu. Nah itu. Tahu nggak Kuera, Pak Budi Asali Jadi kalau itu kita- kemarin Pak Budi Asali ya seminggu yang lalu. Beliau bilang, waduh Dito kamu ada-ada aja. Aku buat jadi PR dulu ya, aku pelajari katanya. Itu pendeta aja Besarin bisa saya. seperti itu. Jangan umi semua. Adios. Kamu jangan ikutan umi kayak Kang Dito. Ini tulisan ini. Gak tahu aku baca jadi Tuanku ini. Tuhan katanya. Adios. Kamu jangan umi dengan abang itu ya. Matius 22 ayat 44. Ini kan Tuhan. Tadi Kang Dito mengatakan. Ini kan Tuhan kan? Tuhan telah Tapi berfirman ada kepada terjemahan Tuhan. lain, ada terjemahan lain. Ya coba terjemahan lama, coba diganti. Kita Terjemahan lama, terjemahan lama. dengar Coba. dulu. Kalau Coba Anda berani mencari terjemahan lama, nggak berani. pada pohon sepak Nggak lu. berani dia. Masa mengatakan gurunya Umi, tapi Iya, nggak nggak mau bisa baca ini. Nih. lama. Masa Coba, Tuhan nih? Aku yang Umi itu Anda lihat nih. Tuhan. Coba terjemahan lama coba. Coba Kalau terjemahan dialog lama. itu jujur. Kalau Coba dialog dia- itu jujur. Bang Dialog Adios, itu jujur. bukan ini. Terjemahan lama. Bang Adios. Terjemahan lama. Coba Ini, kejar-kejar ini, terjemahan ini. lama coba. Dalil loh, itu tunjukkan bukan nggak diganti kayak Terjemahan lama, terjemahan Wira. lama, terjemahan lama. Kuera. Guru Ini dia itu memerintahkan apa? Kuera. Iya ini. Guru Terjemahan Anda lama. itu memerintahkan apa? Tuhan, Minta sang guru untuk kembali ke perjanjian lama. Ya tolonglah ditunjukkan ke perjanjian lamanya gitu loh. Masa nggak menghormati, nggak menghargai guru.
Terjemahan lama, terjemahan Ini lama. perjanjian Terjemahan lama, terjemahan lama. Bang, Terjemahan Bang, ini lama, kan perjanjian 19. baru, ini bukan perjanjian lama ini. Terjemahan Bukan, lama, terjemahan lama. Sorry. Ah, terjemahan lama coba dibuka. Inilah, sabar ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Kuera, kau lihat ini. Bis maupun terjemahan lama ini. Tuhan berfirman. Mana itunya, Bang? Capnya LAI-nya mana, Bang? Nah, ini terjemahan lama. LAI-nya mana? Capnya LAI mana? Tulisnya mana? Kembali lagi ke cap. Oh, kembali lagi ke cap. Palsu. Jangan kembali ke cap. Seperti Kang Dito bilang, ngapain bahas cap? Tapi katanya sorry. Apa dia cari TSI. Kuera, TSI, BIS, TL, semuanya Tuhan berfirman kepada Tuhanku. Ini. Jelas ya? Jelas kan? Ini. Itu kan tulisan, Bang. Alkitab itu kan mereka tuh ngambil dari ini Bible ya. Iya, data itu memang tulisan. Kalau data itu salah ya bisa menyesatkan semua orang. Betul. Pada sepakat. intinya kan seperti itu, gue Iya, ya. itu menyesatkan yang Udah ditujukan. pura-pura bego dia. Oh, kan Udah pura-pura bego ya. aku tidak. Udah pura-pura bego murid saya. Padahal udah pinter loh ini saya ajarin. Sejak Jadi kapan pura-pura muridnya begitu? Aduh, Kang Dito. Oke, saya Jangan downgrade, jangan Aku udah 2 jam. murid. Aduh, Dito. udah pinter lo kemarin tuh. Nanti sore gabung lagi. Ya, Kang Dito ya. Jadi Siap muridku. Banyak belajar ya deh ya. aku ngomong salah sama Kang Dito, gurendaku juga Bang Jafar sama Adios. Terutama ini kawan sering main kami nih, Bang Iko. Mohon maaf. Nanti sore agak malam bisa lah kita ketemu ya. Aku mohon pamit dulu. Mungkin dicari lawan lain dulu. Terima kasih. Selamat siang.